Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Theo Daniel bisa menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Katolik Selama 30 menit ke depan nantinya kami akan menghadirkan dua orang narasumber untuk kita berbincang sekaligus memperdalam agama Katolik kita bersama. Sudah hadir tentunya dua orang narasumber, kita akan berbincang dengan tema New Normal, New Spirit. Akan kami perkenalkan dua orang narasumber yang sudah hadir, yaitu yang pertama Romo Agustinus Handoko HSMSC. Beliau merupakan Romo moderator dari komunitas Amazing Grace. Halo Romo. Selamat. Apa kabar? Selamat dan baik, selalu diberkati Tuhan. Amin. Ya. Kita tentunya di era new normal ini banyak tantangan ya Mo. Betul. Ya. Awal tahun ini masuk bulan Juni, artinya 6 bulan. 6 bulan setelah. Tuhan kasih cerita banyak banget Mo. Betul sekali. Dan kita tentunya harus punya apa nih Mo 6 bulan ini? Cerita, selain cerita. Begitu banyak cerita tentang bagaimana kita menghadapi new normal ini. New normal. Nantinya kita akan lihat ya Mo ya, apa saja pesan-pesan yang sebetulnya perlu kita persiapkan untuk 6 bulan ke depannya lagi Mo. Betul, ya. Baik. Selain Romo Handoko, kita juga sudah kehadiran Bapak Benyamin Ratu, adalah pembimbing rohani komunitas Amazing Grace. Halo Pak Benyamin. Shalom. Shalom, apa kabar? Baik Pak. Senang sekali rasanya kembali berjumpa dengan Bapak. Gimana new normal Pak? Puji Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Dan biasanya Bapak selalu bersama dengan seluruh anggota dari Amazing Grace ini kan selalu bersekutu begitu ya. Di era new normal ini apa yang dibuat Pak? Ya selama ini kita selalu memberikan pelayanan terutama lewat multimedia, lewat online. Sehingga umat selalu merasa diberkati atau merasa dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu hadir lewat media apa saja ya Pak? Puji Tuhan, betul. Betul ya, jadi mau bagaimanapun, mau apapun caranya, selama Tuhan itu selalu ada dalam hati kita. Tuhan selalu bekerja dan berbicara dalam segala hal. Dalam segala hal, amin ya. Amin. Baik, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dalam Mimbar Agama Katolik pada sesi kali ini, kita mengangkat tema yaitu adalah New Normal, New Spirit. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman yang akan diangkat dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 yang akan dibawakan oleh Bapak Benyamin Ratu. Baik saudara terkasih, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan adalah otoritas buat kita semua. Kami ambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Judulnya adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah juga hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Demikian firman Tuhan. Injil Matius ayat 13 sampai 16 tadi di babnya yang kelima berkata tentang garam dunia dan terang dunia. Di sini kita sebagai umat manusia tentunya menjadi perpanjangan tangan Tuhan sebagai umatnya untuk siap berkarya dimanapun, kapanpun, selalu siap menjadi umatnya yang mau dan siap untuk dijadikan garam dunia dan terang dunia. Mimbar Agama Katolik akan kembali selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa dalam program Mimbar Agama Katolik. Kita masih berbincang dalam temanya yaitu adalah New Normal dan juga masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu adalah Romo Handoko dan juga Pak Benyamin Ratu. Dengan tema New Normal, New Spirit tentunya kita masih terus diajak sebagai
umat Katolik untuk bisa memaknai secara lebih dalam lagi, bukan hanya sistem pemerintah yang terus mengajak kita untuk bisa bersiap, bisa menyesuaikan diri, tapi sebagai umat Katolik kita juga diminta untuk bersiap sebagai umat Tuhan Yesus untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan lingkungan sekitar. Kita yang pertama ke Romo Handoko dulu. Mo, Ya. tadi kita sempat berbincang di awal juga bahwa hampir 4 bulan Betul. kita semua berada di rumah, terutama dalam melakukan peribadatan. Mo. Betul. Apa lantas bagaimana kita bisa lebih mempertajam iman kita untuk menyongsong di new normal, new spirit ini, Mo? Ya. Terima kasih, Theo. Seperti apa yang dianjurkan oleh Kardinal kita, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, dalam new normal ini kita harus menggunakan kecerdasan budi dan kecerdasan nurani untuk mendukung new normal ini. Maksudnya apa? Bahwa kita diajak untuk memikirkan kepentingan bersama, kebaikan bersama. Dan inilah gereja menganjurkan kepada umat sekalian untuk mari kita dukung apa yang menjadi program pemerintah dengan new normal ini, dengan kita hadir untuk tetap memberikan dukungan kepada pemerintah dengan apa? Dengan kita saat ini di masing-masing keuskupan punya kebijakan untuk mendukung apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan menanggulangi COVID-19 ini. Sehingga kita dengan kebijakan masing-masing uskup untuk mendukung bagaimana kita nanti dalam peribadatan tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Dan ini yang selalu digemakan gereja juga. Kita akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program pemerintah. Sehingga gereja kalau sekarang ini misalnya di Keuskupan Agung Jakarta ini masih belum dibuka, masih nanti menunggu Juli dengan kehati-hatiannya. Karena maksudnya apa? Jangan sampai gereja menjadi tempat penyebaran kluster terbaru ya, Iya, Mo? itu. Jadi kami tetap akan mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Ya, Pak Ben, teman-teman Amazing Grace juga tentunya sampai dengan saat ini masih mendukung program pemerintah ya untuk bisa terus berdoa dari rumah, gereja dari rumah, sebagai salah satu juga bentuk untuk mendukung sosialisasi dari kebijakan pemerintah. Lantas sebagai umat Katolik, Pak Ben, kita tentunya perlu juga mengasah untuk tetap dekat dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan di rumah saja nih Pak Ben, untuk tetap bisa dekat dengan Tuhan? Selain ketemu Tuhan jelas setiap hari Minggu katanya, padahal ketemu Tuhan kan harusnya setiap hari. Begitu ya Pak Ben. Bagaimana Pak Ben? Baik, terima kasih Pak Theo. Dalam permenungan pribadi saya selama 3 bulan di rumah ini, dan terutama saya sangat gembira mendengarkan firman Tuhan tadi dikatakan kamu adalah garam. Yang pertama saya merenungkan dalam 3 bulan ini bahwa kenapa COVID-19 ini terjadi. Saya percaya tidak satu pun terjadi dalam setiap anak tebusannya. Apakah tsunami kah, apakah sakit penyakit kah, apakah gempa bumi kah, termasuk COVID ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekarang tanggapan kita kenapa? Pasti Tuhan punya rencana. Jadi untuk menghadapi hal ini, mari kita simak. Tuhan berfirman, bagaimanapun firman Tuhan berlaku, kamu adalah garam dunia. Apa maksudnya garam dunia? Saya menunjuk pada 3 hal. Fungsi garam yang pertama adalah apa? Memberi rasa. Apapun bentuknya koki terkenal di dunia ini pun tanpa garam gak enak makanannya. Benar kan Pak? Ya. Nah, sebagai orang Katolik saya serenungkan, mari kita memberi rasa yang dibutuhkan oleh umat dalam suasana COVID ini. Pada mereka membutuhkan rasa nyaman, rasa sukacita, rasa damai sejahtera, dan merasa diterima dan merasa dicintai. Banyak rumah tangga yang kacau balau hidupnya. Kenapa mereka ngacu? Aduh Pak Ben, tolong doain saya. Kenapa rumah tangga saya rasanya kayak neraka? Nah loh, orang butuh rasa damai. Banyak anak-anak gak betah di rumah. Kenapa terjadi? Karena merasa, Om, saya rasa gak nyaman, Om. Papa mama ribut melulu, Om, berantem melulu. Anak-anak butuh rasa damai. Nah, saudara terkasih, dalam hal ini saya diundang, ditantang. Dan saya mengajak teman-teman Katolik untuk memberikan rasa damai, rasa sukacita, merasa diterima oleh setiap dimanapun saudara berada. Dan yang kedua, fungsi garam adalah apa? Mempengaruhi.
Nah, di sini kita ditantang, saudara terkasih, mari kita disiplin. Mempengaruhi bagaimana? Kalau pemerintah mengajak kita untuk pakai masker, pakailah masker. Kalau pemerintah menganjurkan kepada kita supaya kita menjaga jarak, mari kita menjaga jarak. Karena apa? Maaf, orang lebih percaya apa yang kita buat daripada apa yang kita ngomong. Dan marilah saat ini kita disiplinkan dulu diri kita sendiri, baru disiplinkan orang lain. Sehingga kita mulai bisa mempengaruhi orang lain, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan menunjukkan disiplin kita dengan anjuran pemerintah. Kira-kira gitu dong, Pak ya? Ya, benar. Dan yang ketiga sekarang, apa fungsi garam? Mengawetkan. Saya dari NTT, Pak Theo, 20 tahun lalu itu terus terang itu kulkas jarang. Jadi kalau orang di kampung itu nelayan tangkap ikan, bagaimana caranya supaya tahan awet? Dibelekin, lalu digaramin, diendapin semalam, kemudian dibilas jemur. 10 tahun nggak bau-bau, Pak. 10 tahun nggak busuk, Pak. Namanya ikan asin. Ikan asin, betul. Nah, demikian pula saudara terkasih, mari kita awet iman kita. Ada banyak tantangan, rintangan hari-hari ini. Ada banyak pencobaan, ada banyak badai yang terjadi. Tolong, jangan sampai menggerutu sama Tuhan. Tolong jangan sampai ngedumel sama Tuhan. Jangan ngomel-ngomel, Tuhan kenapa ini, kenapa itu. Melalui pandemik ini, Tuhan punya rencana. Supaya apa? Apakah engkau tetap beriman, bertahan imanmu, atau engkau mundur dari gerejamu. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara maju terus, pantang mundur. Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya. Bicara tentang sifat garam dan juga tetap mau menjadi terang dunia, masih akan kita bahas usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, Mimbar Agama Katolik akan kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Mimbar Agama Katolik, masih mengusung dengan tema New Normal, New Spirit dengan dua orang narasumber kami, yaitu adalah Romo Handoko dan juga Pak Benyamin Ratu. Dan juga Pak Benyamin, tadi kita bicara tentang garam dunia, yaitu adalah fungsinya ada 3, merasa, mempengaruhi, dan juga mengawetkan. Kita setelah kita bicara tentang garam dunia, kita bicara tentang terang dunia nih, Mo. Kalau tadi Pak Ben bilang garam itu fungsinya merasakan, kita harus bisa juga tahu bagaimana kondisi sekarang. Saya tertarik tadi yang terakhir, bagaimana iman kita tetap bertahan di saat seperti ini, karena memang itu yang sulit. Cobaan yang Tuhan kasih saat ini bukan cobaan yang main-main dan bukan buat coba-coba, tapi betul-betul menguatkan iman kita saat ini. Nah, bicara tentang terangnya sendiri, Mo, bagaimana kita mempersiapkan menjadi terang dunia di pasca COVID ini sendiri? Meskipun COVID sampai dengan saat ini masih terus tinggi, Mo. Betul. Terima kasih, Theo. Kalau kita diajak untuk menjadi terang dunia, saya rasa bagus apa yang dikatakan Gubernur Jawa Tengah tentang ajakan untuk new normal ini dengan jogo tonggo. Menjaga tetangga. Saya rasa ini saya tertarik sekali untuk mengupas ini. Jadi ketika saya sebagai seorang pengikut Tuhan, kita diajak untuk bisa mampu saling menjaga tetangga. Artinya begini, kalau saya pakai masker, itu saya menjaga orang yang saya cintai. Entah itu papa saya, suami saya, istri saya, anak saya, tetangga saya, dengan apa? Menjaga, sehingga membuat kita dengan menjaga tetangga, menjaga orang lain, merawat orang lain, berarti kita di situ sebetulnya terang kita akan muncul. Circle sekitar kita Ya, kita menjadi terang bagi mereka, sehingga betul-betul kehadiran kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini saya rasa ya. Jadi ada orang bijak mengatakan, turn on your small light in the dark room. Nyalakan nyala apimu di tengah ruangan yang gelap. Setitik terang saja bisa untuk menerangi kegelapan. Dan itulah panggilan kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan. Menjadi pelita begitu pelita, ya. Dengan apa? Yaitu dengan jogo tonggo. Itu saya rasa menjadi penting. Itu dalam bahasa kitab suci saya rasa cintailah sesamamu. Ya, mencintai sesama dengan saling menjaga. Lantas kalau kita di era new normal sekarang, jogo tonggo ini menjadi salah satu terobosan yang dilakukan Ganjar Pranowo yang memang bisa dikatakan bisa diterapkan di seluruh wilayah di Indonesia, begitu ya. Saling menjaga satu dengan yang lain. Diimplementasikan ke iman kita sendiri, artinya bagaimana kita bisa mencoba untuk ini memang kelihatannya mudah, tapi sulit untuk dilakukan.
Nah, maka mulai dari kita, dari keluarga kita sebetulnya. Yang Jogo Tonggo itu dari keluarga kita. Sehingga keluarga kita itu kan gereja mini. Bagaimana masing-masing gereja mini ini memberikan kesaksian bahwa saya menjaga pasangan saya menjaga anak-anak saya, orang tua saya, sehingga mereka nanti kalau keluar dari rumah betul-betul bisa menjadi terang. Mereka juga tersemangati untuk menjaga orang lain. Sehingga ketika saya menjaga jarak misalnya dengan Theo, bukan karena saya itu nggak mau bergaul sama Theo, tapi karena saya menjaga, karena saya merawat supaya tidak sampai ketularan misalnya. Itu dalam konsep seperti itulah itu yang disebut spirit, new spirit kita. New spirit. Ya. Oke. Pak Ben, saya tertarik lagi Pak Ben. Kita bicara tadi masalah garam, kemudian di terang dunia. Menjadi pelita itu juga menjadi tantangan terbesar. Tidak mudah kan Pak Ben saat COVID seperti ini. Kita perlu untuk bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Bersyukur, kuncinya adalah bersyukur, apapun keadaannya. Lantas bagaimana nih Pak Ben, kita patut bersyukur dalam segala hal, terutama di era new normal, new spirit ini? Baik, pertama-tama terang dunia sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dia adalah terang. Lalu dia estafetkan, dia berkata, kamu adalah terang dunia. Berarti kita diutus. Dan saat ini saudara terkasih ada banyak yang telepon saya. Pengaruhnya pandemi ini luar biasa, di mana bisnisnya goncang. Di mana ada yang di PHK, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kerjanya belum tentu lagi. Nah saudara terkasih, bagi kita sudah mengalami terang Kristus, mari kita saling menghibur, saling membangun, saling menguatkan, bukan saling membenci dan menjatuhkan. Karena sifat Roh Kudus adalah pertama, menghibur, menguatkan, dan membangun. Nah dalam situasi seperti inilah bagi kita sekarang yang sudah mengalami terang dunia, yang merasakan kebaikan Tuhan, dengan cara apa? Kita mulai saling kasih firman kah? Atau dengan cara berbagi kah? Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ada banyak saat ini sekarang sudah mulai banyak berbagi. Tolong menolong, karena itu buah roh adalah apa? Kemurahan hati. Banyak orang baik hati, tapi sedikit yang murah hati. Tapi ingat, buah roh, tanda seorang dekat dengan Tuhan adalah apa? Ada buahnya. Tanam kelapa, buah kelapa. Tanam mangga, buah mangga. Salah satu buahnya kedekatan kita dengan Tuhan. Buahnya kita menjadi terang Tuhan adalah apa? Kemurahan. Saling mengasihi, saling peduli. Dengan demikian, saudara terkasih, kita dapat mempengaruhi seperti garam. Dengan demikian apa? Orang yang sekitar kita merasa dikuatkan. Yang tadinya sudah sumpah, sudah gelap. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena gelap pikirannya. Gelap pikiran. Kenapa orang muda mabok-mabokan? Karena gelap pikirannya udah kacau. Kenapa orang sekarang berantem rumah tangga? Karena pikirannya udah gelap. Nah di sini kita sekarang saudara, mari kita saling melayani. Biar orang tahu dalam situasi apapun, terang dunia sesungguhnya akan menerangi engkau. Dan saudara terkasih, oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh kita sekarang ambil firman Tuhan supaya sungguh-sungguh kita saling menguatkan. Ya. Terima kasih. Terang dunia tentunya adalah memiliki sifat seperti layaknya Roh Kudus. Mimbar Agama Katolik akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa TVRI masih bersama kami di Mimbar Agama Katolik dengan mengangkat tema yaitu adalah New Normal, New Spirit. Tadi kita berbicara tentang garam dunia dan juga terang dunia. Dan di sesi terakhir ini kita akan sama-sama meringkas semua. Kita persilahkan kepada Pak Benyamin Ratu untuk meringkas perbincangan kita, persiapan untuk New Normal, New Spirit kita, Pak. Baik, saya akan persiapkan secara rohani. Saya tergerak sekali itu membaca ayat ini, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13, bunyinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman. Saudara terkasih, saya ending daripada sharing kami dari hari ini. Ya, masalah pandemi ini luar biasa. Bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh yakin pada Tuhan, ini dikatakan pencobaan.
Tapi Tuhan punya janji adalah pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti bagi orang yang mengandalkan Tuhan, semoga pada saat dirumahkan nih, semoga selama 3 bulan ini kita belajar bergantung sama Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Karena pencobaan yang kita alami hari ini, Tuhan pasti datang memberikan jalan keluar. Amen. Bagi yang Tuhan namanya Yesus pasti ada jalan keluar. Amen. Sebaliknya bagi yang pakai kekuatan sendiri, pasti jalan buntu. Yes. Saudara terkasih, oleh sebab itu, mari sama-sama kita jadi terang, dan kita jadi garam, dan kita sungguh-sungguh andalkan Tuhan. Pencobaan apapun bentuknya, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Amin. Terima kasih. 1 Korintus 10 ayat 13 bisa dijadikan pegangan tentunya untuk kita bisa melalui dan mempersiapkan di new normal di New Spirit ini ya. Romo, kita tutup Mimbar Agama Katolik ini dengan doa, kami persilakan. Umatku yang terkasih, mari sekarang kita tutup perjumpaan kita dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami pulih mengalami anugerah-Mu, berkat-Mu. Jika lewat pandemi COVID-19 ini, tentu Engkau punya rencana bagi kami. Amin. Semoga di tengah-tengah pandemik ini kami mampu untuk bangkit, untuk mengalahkan pandemik ini dengan kami menjalankan new normal dengan new spirit, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang, dan kami warga gereja bisa benar-benar 100% Katolik dan 100% Indonesia. Berkatilah kami semua ya Tuhan, semoga kami mampu hadir menjadi berkat, dan kami juga mohon berkat-Mu untuk bangsa kami. Bersama Bapak Jokowi dan stafnya, kami semua, kami dapat menjalankan new normal ini dengan baik, dan kami bisa mengalahkan pandemi ini dengan sempurna pula. Amin. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kami semua dengan berkat-Mu yang melimpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Romo Handoko, terima kasih banyak sekali lagi. Pak Benyamin Ratu, terima kasih banyak. Firman-Nya tentunya bisa memberkati seluruh masyarakat Indonesia dan pemirsa TVRI. Kita mengucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tentunya New Normal, New Spirit ini bisa menjadi satu message penting bagi kita semua agar kita mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi dan mampu menjadi garam dunia dan juga mampu menjadi terang dunia. Dan kita mau menjadi manusia yang tetap takut akan Tuhan dan mau menjadi manusia yang tetap menjadi manusia Katolik seutuhnya. Dan mau menyebarkan firman Tuhan dan mau juga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya Theo Daniel, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu lagi di Mimbar Agama Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.